Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan bagi setiap kita bila pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk berjumpa sekalipun hanya lewat layar. Melalui renungan iman GKI Kasih Solo pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan dan waktu untuk kami berkarya di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami berkarya, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun pengertian kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, terlebih kami dimampukan untuk berjuang, mengerjakan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan, yang sedang sakit, Tuhan jamah, yang sedang susah hatinya, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Kasih Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membanding-bandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertambah, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema dalam bacaan pagi hari ini, yaitu orasah umu. Orasah umu. Umu itu apa Bapak Ibu? Iya, umu itu artinya sombong. Berarti melalui tema pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saya diajak supaya tidak memupuk sikap, karakter, watak sombong. Tetapi kita diajak untuk memupuk, menghidupi karakter watak yang rendah hati. Atau kalau dalam bahasa Jawa dikatakan andap asor. Mengapa kita harus memupuk sikap rendah hati dan bukannya umuk atau sombong? Karena
Tuhan memberikan janji dalam firman-Nya. Setiap orang yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan oleh Allah. Tetapi setiap orang yang merendahkan dirinya, maka ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang diambang batas untuk siap masuk jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika apa? Alkitab mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya supaya kita tidak sombong. Sementara ada banyak jemaat di Korintus yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah masuk dalam dosa kesombongan. Apa yang mereka perbuat? Yang pertama, jemaat Korintus mulai apa? Mulai menilai dirinya itu lebih tinggi dari yang semestinya. Lebih tinggi, merasa dirinya lebih benar, lebih hebat dibanding dengan orang lain. Mereka menepuk dada dengan pongahnya. Ini loh aku. Ini loh karyaku. Mana karyamu? Sambil menunjukkan hasil yang dicapai, sementara hasil itu belum tentu hasil karyanya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya termasuk salah satu orang yang suka menepuk dada dalam kepongahan? Merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri kita yang paling benar, merasa diri kita yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sehingga ketika diri sendiri merasa yang paling tinggi, paling hebat, maka akan mudah bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk merendahkan orang lain. Mungkin benar. Kita merasa, saya tidak pernah menganggap diri saya hebat. Mungkin betul. Saya tidak merasa menganggap diri paling pintar di antara yang lain. Mungkin juga benar, kita tidak pernah merasa seperti itu. Namun, berapa kali Bapak, Ibu, dan saya merasa diri kita di tempat yang paling benar ketika Bapak, Ibu, dan saya dijumpai sedang ada masalah dengan sesama. Ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan teman sekerja, ada masalah dengan teman sepelayanan di gereja. Bukankah kadang-kadang kita menarik diri? Tidak mau lagi memberikan jabat tangan. Kita tidak mau lagi berkomunikasi. Atau bahkan kita memblokir WA orang tersebut karena kita merasa saya tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kalau pepatah Jawa berkata, yen dadi banyu ora bakal tak cawuk, dadi godhong ora bakal tak suwek. Itu merupakan tingkat kebencian yang sangat-sangat tinggi. Tanpa kita sadari, ketika Bapak, Ibu, dan saya memelihara sikap seperti itu, sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saya sudah masuk dalam kejatuhan kesombongan umum. Karena apa? Merasa diri yang paling benar. Malas untuk memberikan jabat tangan. Atau membangun tembok setebal atau setinggi mungkin. Supaya tidak lagi berhubungan dengan orang yang kita anggap sudah nyalai kita atau mengecewakan kita. Bapak, Ibu, mari kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Allah berkenan kepada orang-orang yang rendah hatinya. Kemudian yang kedua, firman Tuhan memberitahu setiap kita supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan sudah menempatkan diri kita
Tuhan sudah mendesain masing-masing manusia sesuai dengan takaran Allah. Namun terkadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya membandingkan kita dengan orang lain, ada dua hal yang kita jumpai. Yang pertama, orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain, maka akan dijumpai bahwa dia akan merasa lebih mumpuni daripada orang lain. Lalu dia akan mencibir, mencemooh, ternyata kowe mau sakmono tak toh, dan lain sebagainya. Kita merasa diri kita lebih. Wah, dia ternyata tidak sehebat saya. Oh, cuma cetek segitu aja toh. Atau yang kedua, saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang muncul adalah kita akan merasa Mary. Mary itu iri hati. Menilai orang lain, kenapa kok begitu hebat, begitu luar biasa, kenapa kok saya seperti ini. Lalu kita merasa grantes, merasa diri yang paling susah, merasa diri yang paling menderita di dunia ini. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang lain kok hidupnya lebih enak daripada hidup saya? Kenapa hidup orang lain nampaknya lebih bahagia daripada hidup saya? Nah, kalau sudah dijumpai sikap demikian, maka itu bisa mengurangi, menggeser, mematikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang muncul hanyalah protes kepada Tuhan. Lalu, berikutnya, firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita. Apa tidak boleh toh kita ini bermegah? Boleh. Tetapi Alkitab memberi catatan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Bukan bermegah di dalam manusia. Bermegah di hadapan manusia paling banter. Bapak, Ibu, dan saya cukup berhenti mendapatkan jempol. Hari ini Bapak Ibu diberi jempol, besok bisa jadi diberi tinju. Ya, hari ini kita diberi tepuk tangan, wah luar biasa hebat. Besok pagi belum tentu kita bisa jadi dijorok nih dengan tangan yang sama. Dan kebanggaan kita hanya sebatas sekian detik. Ketika tepuk tangan berhenti, ketika like atau jempol, 4 jempol maju semua diberikan kepada kita, hanya berapa detik Bapak Ibu jempol diacungkan? Nggak mungkin akan begini terus kan? Akan ditarik kembali. Hanya sebatas itu. Persoalannya, justru itulah yang dikejar oleh manusia. Pujian di hadapan manusia. Kebanggaan di hadapan manusia. Maka tidak mengherankan kalau ada banyak orang nyerobot hasil karya orang lain. Jemaat di Korintus ini sudah mulai. Mulai apa? Mulai daku itu apa ya? Mengakui hasil karya yang bukan jerih lelahnya, tetapi hasil karya orang lain, kemudian diakui bahwa itu sebagai hasil karyanya. Dengan tujuan apa? Supaya dia mendapat banyak muka. Supaya dia mendapatkan tepuk tangan, mendapat pujian. Tapi itu justru membuat hati Allah muak. Tetapi ketika seseorang bermegah di dalam Tuhan, tidak mudah jalannya harus dilaluinya. Ia harus melalui berbagai macam rintangan. Harus belajar untuk rendah hati. Nah, untuk belajar rendah hati itu kadang-kadang menyakitkan. Harus rela mengorbankan perasaan, mengorbankan hatinya, mengorbankan banyak hal. Tetapi jangan berhenti. Ketika tantangan demi tantangan tersebut menghadang kita, ingatlah Allah menilai justru yang tidak nampak oleh mata manusia. Dan Allah memberikan penghargaan kepada Bapak, Ibu, dan saya
Dan penghargaan itu tinggal tetap, tidak akan lenyap. Dan suatu hari nanti Bapak, Ibu, dan saya akan dipanggil namanya satu persatu, menerima penghargaan mulia yang datangnya dari Sang Penyelenggara kehidupan di dunia ini. Jadi, mari kita berjuang dengan keyakinan teguh, berjuang dengan jerih lelah di dalam Tuhan, berjuang untuk hidup berkenan, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Selamat bermegah di dalam Tuhan, dan mari kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau seringkali tanpa kami sadari, kami seringkali jatuh dalam dosa kesombongan. Kami menganggap diri kami yang paling benar. Kami menganggap diri kami yang paling hebat, yang paling bijaksana, yang paling penuh hikmat. Lalu dengan sangat mudah kami merendahkan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kadang pula dijumpai kami seringkali membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Atau malah kami membandingkan orang lain dengan orang lain. Sehingga dijumpai sikap yang kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Atau dijumpai juga sikap menepuk dada. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami tetap tekun berkarya dalam Tuhan. Sesuai dengan karunia yang telah Tuhan patokkan untuk kami. Sesuai dengan ladang yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara, pendengar, Renungan Bina Iman GKI Kaki Solo yang pagi ini telah setia mendengarkan firman-Mu. Yang susah hatinya, mari Tuhan menghiburkan. Yang sedang menghadapi sakit penyakit yang tak bisa Tuhan tolong. Yang bergumul dengan gundah gulana, oleh karena ada pergumulan demi pergumulan yang tak nampak oleh mata manusia, Tuhan kita kami sesama. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami berserah.